Jumpa lagi di Tribun TV. Ya, ini adalah Oppo Find X3 Pro. Ya, smartphone flagship terbaru dari Oppo, penerus dari Find X2 Pro. Yang satu ini disebut Oppo sebagai flagship terkencang dan terbaik mereka hingga saat ini. Smartphone ini baru saja diluncurkan secara global oleh Oppo. Nah, mari sekarang kita bahas apa saja keunikan smartphone kelas flagship yang akan segera hadir di Indonesia ini. Ini adalah smartphone flagshipnya Oppo yang akan segera hadir ke Indonesia. Yang satu ini yang saya pegang ini warnanya kebiruan ya nih ya. Ini cocok banget sama corporate colornya Jagat. Jadi biru semua. Cocok banget, keren banget. Ya, untuk desain Oppo menyebutnya mengikuti desain yang language space age design. Ya, bodi belakang smartphone ini dibentuk dari satu lembar kaca. Ini satu lembar kaca, satu lembar ya, menghasilkan permukaan yang menyatu secara continuous bahkan hingga ke kamera. Jadi lekukan yang tadi kalian lihat itu ya, itu lekukan dari kaca yang di belakangnya. Nah, pilihan bahan ini juga membuat Find X3 Pro jadi tipis dan ringan. Lekuk-lekuk di tubuh ini membuatnya punya desain yang katanya melekuk secara futuristik atau futuristic curved design. Ketebalan dari smartphone ini adalah 8,26 mm, beratnya 193 gram untuk kelas flagship ini ringan ya. Dan untuk warnanya dari launching diberitahu bahwa ada gloss black yang mantul banget ya, udah nggak jelas tuh hitam atau kaca sebenarnya ya. Tampilan cantik, elegan, menyerupai keramik, dan ada blue yang unik dengan gaya dual finish matte dan gloss. Yang ini kelebihannya adalah tidak mudah nempel sidik jari di belakang sini karena dia matte di sini. Nah, kami belum bisa memastikan warna apa saja yang datang ke Indonesia dan apakah ada warna lain selain dua warna ini. Nah, untuk perlindungan dia sudah punya sertifikasi IP68 tahan debu dan tahan air. Karena di IP68 otomatis itu berarti dia bisa nyemplung ke dalam air. Oke, sekarang sisi display ya. Ini yang katanya True Billion Color Display. Ini adalah salah satu unggulan dari Oppo Find X3 Pro. Ya, tentunya layar yang bagus akan buat pengalaman pemakai jadi nyaman, ya nggak? Ukuran layarnya 6,7 inci dengan panel OLED resolusinya QHD+, jadi resolusinya lumayan tinggi ya. Mendukung tampilan hingga 1 miliar warna. Refresh rate 120 Hz dengan dynamic refresh rate yang mendukung dari refresh rate itu dari 5 Hz. Jadi kalau lagi baca e-book atau lagi baca-baca lah ya, cuma 5 Hz doang, tapi bisa naik sampai dengan 120 Hz. Nah, ini katanya bisa mengirit konsumsi daya hingga 46% menurut Oppo. Nah, kemudian ada juga OSync Display Hyper Response Engine. Ini mengurangi response time sehingga hanya kisaran 5 mili sampai 10 milisecond aja. Normalnya 30 sampai 40 milisecond. Jadi ini response time-nya ditingkatkan luar biasa. Ada Ultra Vision Engine juga, ini menawarkan video image sharpener untuk resolusi yang rendah. Jadi kalau kalian nonton video yang resolusi rendah, kelihatannya tetap tajam di sini. Dan tentunya seperti layar smartphone flagship lainnya, dia sudah HDR10 certified. Oke, kita nggak bicara flagship kalau kita nggak bicara kameranya tentunya ya. Nah, untuk kameranya Oppo menjanjikan kemampuan penangkapan 1 miliar warna dengan dua primary camera pada Find X3 Pro ini. Ya, ada dua unit sensor yang primary-nya. Sensornya adalah sensor Sony IMX766. Ini sensor yang dikembangkan khusus bersama Sony. Ini dua-duanya sensor 50 megapiksel dengan ukuran 1/1,56 inci. Ya, ini besar ya. Ini adalah all pixel omnidirectional PDAF dan ini digunakan untuk wide angle kamera f1.8 dengan OIS di sini, dan ada juga ultra wide angle kamera dengan bukaan f2.2. Nah, untuk ultra wide angle ukuran segini tuh besar sekali ya. Untuk ultra wide angle resolusinya tinggi juga. Ini tinggi banget buat ultra wide angle. Nah, ada lagi kamera 13 megapiksel telefoto f2.4 sampai dengan 5 kali hybrid optical zoom, bahkan bisa 20 kali zoom digital. Kemudian ada 3 megapiksel. Oh, tenang. Ini bukan makro kamera, ini adalah micro lens kamera f3.0 dengan magnifikasi 60 kali. Udah mulai bingung? Ya, ini bukan kamera makro. Bukan, ini adalah mikroskop. Iya, 60 kali. Ini mikroskop. Ini membuat smartphone-nya bisa menjadi mikroskop, bisa cek detail-detail super kecil. Ini baru keren. Ini beda banget. Nah, ada fitur-fitur lagi yang lain. Ada AI Scene Enhancement. Ini support 10-bit color atau 10-bit color. Lalu ada 10-bit RAW Plus untuk foto juga. Ada Cinematic Mode dengan dukungan 10-bit 4K. Dan dia juga punya format log dan HDR di sini. Ada AI Palette juga atau filter-filter yang bisa mengubah foto secara otomatis.
Nah, untuk dapur pacunya dia menggunakan Snapdragon 888, sebuah SoC yang terlalu super kencang, bahkan dia yang terkencang saat ini, dan memiliki fitur-fitur yang segudang yang udah pernah kita bahas berulang-ulang kali ya. Unit dalam launching menggunakan RAM 12GB dengan storage 256GB. Bisa jadi ada varian lain tapi kita belum tahu ya, dan kita juga belum tahu apa yang akan datang ke Indonesia. Nah, untuk SIM cardnya dia pakai dual mode SIM 5G dengan dukungan 13 5G band. Untuk baterai, dia punya baterai 4500 mAh yang dilengkapi dengan SuperVOOC 2.0 flash charge 65 watt. Ini isi ulangnya bisa sampai dengan 40% dalam 10 menit saja. Dan dia juga support AirVOOC 30 watt, isi ulang penuh dalam 80 menit. Jadi dari 0 sampai 100 80 menit aja. Tapi tidak pakai kabel ya. Lalu dia juga punya 10 watt reverse wireless charging ya, bisa nge-charge TWS tentunya. Dan tenang saja, ini semuanya aman karena dia sudah punya TUV Rheinland Certified Safe Fast Charge System. Nah, untuk speaker tentu saja stereo dengan dukungan Dolby Atmos. Ini udah wajib banget lah, yang namanya flagship pakai stereo speaker. Dan untuk OS dia menggunakan ColorOS 11.2 dengan Android 11. Di sini ada Color Vision Enhancement, ini untuk menyesuaikan tampilan warna di layar untuk yang memiliki CVD atau Color Vision Deficiency. Lalu ada juga Oppo Relax 2.0, ini fitur untuk relaksasi, bisa nampilin rekaman suara dari alam atau dari tempat-tempat tertentu yang menarik untuk dikunjungi. Dan tentunya buat kalian para gamer, dia juga punya game focus mode agar gaming tidak terganggu notifikasi dan aplikasi-aplikasi yang lain. Sebagai tambahan, dia juga punya ringtone dan tone notifikasi khusus yang dibesut oleh Hans Zimmer. Nah, ini adalah salah satu komposer ternama yang karyanya sudah digunakan di lebih dari 150 film kelas dunia. Iya, ada di dalam Oppo Find X3 Pro ini. Ya, tentunya masih ada banyak lagi yang bisa kita ungkap mengenai smartphone flagship dari Oppo yang kencang, slim, dan ringan ini. Tapi semuanya tentu akan kami lakukan dalam review lengkapnya nanti seiring dengan peluncuran resminya di Indonesia. Oh ya, secara global Oppo Find X3 Pro ini sendiri sudah mulai tersedia mulai dari 30 Maret 2021 dengan harga kisaran 1.149 euro. Tapi umumnya kita tidak bisa mengkonversi harga euro ke Indonesia secara langsung begitu aja. Ada banyak faktor yang membuat biasanya smartphone itu kalau diumumkan dengan harga euro di Indonesia bisa lebih murah. Oppo Find X3 Pro ini kami pastikan akan hadir di Indonesia, tapi belum ada tanggal pasti untuk perilisannya di Indonesia. Secepatnya begitu kami terima info dari tim Oppo Indonesia, kami akan kabari lewat Tech News kali ya, yang enak. Oke, sampai di sini dulu preview Oppo Find X3 Pro ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.